Daryl tidak mendapat restu dari Farah untuk melakukan hal aneh yang menyangkut bagian penting dari masa depannya itu. Mana mungkin Farah membiarkan wanita parubaya tersebut menyentuh benda pusaka milik Daryl. Gara-gara begitu, Daryl langsung manyun sampai hampir guling-guling seperti anak balita yang tantrum karena dilarang oleh Farah. "Sayang, kamu lupa kalau sering protes. Kamu selalu bilang kurang lama kan?" kata Daryl berusaha membujuk. Farah tetap menggelengkan kepala dan menolak keras. "Nggak boleh." Percuma juga Daryl ngotot kalau ternyata Maedot sudah diminta untuk pulang duluan oleh Farah. Ia langsung manut dengan kata-kata Farah begitu diberi gelang emas 15 gram oleh kekasih Daryl itu. Dasar Maedot matre. Sementara Jeffrey yang masih setia menunggu di sana langsung menghampiri tuan mudanya. Ia ikut senang karena bisa melihat tuan mudanya itu sehat kembali seperti sedia kala. "Syukur kalau tuan sudah baikan, saya jadi lega." Jeffrey menghela napasnya dengan lega, karena dengan begini ia tidak perlu berlama-lama lagi di sini. Daryl terlihat sumringah ke arah Jeffrey. Ia lalu menepuk-nepuk pundak asistennya itu. "Terima kasih sudah bantu saya. Sebagai ucapan terima kasih, saya mau mengajak kamu untuk ikut makan malam di sini merayakan kesehatan saya," kata Daryl. Jeffrey jadi lemas begitu mendengar kata-kata tuan mudanya itu. Baru saja ada secercah harapan untuk menghindar dari para asisten rumah tangga di rumah ini. Tapi kenapa malah diminta untuk ikut makan malam? Mendadak Jeffrey jadi pusing. Apalagi tadi sehabis Rara membersihkan sepatunya, ada adegan drama antara asisten rumah tangga. Mereka saling adu keseksian di depan Jeffrey. Bukannya membuat Jeffrey terangsang, yang ada ia makin meriang. "Terima kasih Tuan atas ajakannya, tapi sebaiknya saya pulang aja. Mungkin besok saya kesini lagi menjemput Tuan," kata Jeffrey menolaknya secara halus. "Shh." Daryl meletakkan telunjuknya di bibir Jeffrey, membuat asistennya itu terdiam. "Tidak ada yang boleh nolak tawaran saya. Kamu sudah paham itu kan, Jeff?" "Iya, memang tidak ada yang boleh menolak tawaran Daryl, kecuali Farah. Jadi kamu harus makan malam di sini. Kamu lihat sendiri kan bagaimana besarnya rumah ini. Sementara saya tidak punya saudara lagi. Jadi kamu yang selalu setia menemani saya. Sudah saya anggap seperti saudara sendiri," ujar Daryl. "Baik Tuan Muda," jawab Jeffrey akhirnya dengan pasrah. Satu asisten rumah tangga mendengar percakapan mereka. Dari satu telinga menyebar ke telinga lainnya, membuat 7 asisten rumah tangga langsung berhamburan pergi untuk bersiap-siap dandan yang cantik. Karena mau romantic dinner bersama Jeffrey. Padahal ini acara tuan muda mereka. Kenapa Jeffrey yang malah menjadi pusat perhatiannya? "Kalau gitu aku balik ke apartemenku dulu, mau siap-siap dan mandi juga. Setelah itu baru kesini lagi," kata Farah kemudian sudah mengambil tasnya hendak pulang. Daryl langsung menahan lengan Farah. "Yang minta kamu pulang itu siapa?" tanyanya. "Ya aku sendirilah, kan katanya kamu mau adakan dinner bareng di rumah ini. Jadi aku mau pulang, mandi dan siap-siap. Setelah itu kesini lagi," jelas Farah. "Kenapa kamu doyan repot sih?" Daryl jadi keheranan pada kekasihnya. "Repot gimana?" "Ya itu, pulang terus mandi dan siap-siap, kemudian kesini lagi. Bukannya repot banget seperti itu?" tanya Daryl. "Iya repot, terus bagaimana?" "Mandi dan siap-siap di sini aja. Nanti aku suruh Bibi Madonna yang menyiapkan baju untuk kamu. Itu urusan gampang." Daryl kembali menaik-naikkan kedua alisnya. Seperti ada maksud terselubung di balik penawaran manisnya ini. Farah langsung memutar bola matanya dengan malas. "Ada udang di balik batu kan?" tanya Farah dengan curiga. "Ada kamu di hatiku," jawab Daryl dengan santai.
Padahal dalam hati, Daryl harus balas dendam pada Farah karena telah membuat pinggangnya sakit. Selain itu juga karena tidak diberi izin untuk melakukan pengobatan supaya miliknya jadi kuat tahan lama oleh Mak Edot tadi. Farah harus diberi pelajaran yang sesungguhnya di kamar Daryl, menguji seberapa tahan lamanya Daryl tanpa bantuan Mak Edot. Ogah, tolak Farah langsung. Kenapa? Aku sudah pernah bilang kan, aku nggak mau berbuat macam-macam di rumah ini. Ada banyak mata di sini. Ada asisten rumah tangga kamu, ada juga CCTV. Aku nggak mau buat kesan buruk kalau sampai ketahuan orang tua kamu. Jelas Farah sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Selalu saja apa yang Daryl inginkan sulit ia raih. Bahkan cuma meminta Farah untuk mandi dan bersiap-siap di kamarnya saja sudah langsung ditolak. Malangnya Daryl. Terus maunya bagaimana? Tanya Daryl kemudian. Aku mau pulang ke apartemenku sebentar. Sekalian mampir ke toko juga. Hari ini aku menemani kamu, jadi aku tidak bisa ke toko kan? Daripada menjadi prahara dan Farah kembali mengeluarkan jurus saktinya yang lain, jadi Daryl terpaksa mengiyakan. Tapi kamu ke apartemen dan ke toko diantar oleh Jeffrey ya? Aku cuma nggak mau kalau nanti kamu kelupaan untuk kesini lagi. Jeffrey yang mendengar itu langsung merasa bahagia bukan main. Akhirnya bisa terbebas dari para asisten rumah tangga biarpun sesaat tapi sangat berarti. Setidaknya Jeffrey jadi bernapas lega. Siap Tuan Muda, saya siap mengantar Nona Farah kemana saja. Sahut Jeffrey tiba-tiba yang telah menguping percakapan mereka. Padahal Daryl belum memberi apa-apa. Farah pun mengangguk, menerima penawaran dari Daryl supaya diantar oleh Jeffrey. Kamu sudah berapa lama bekerja dengan Daryl? Tanya Farah pada Jeffrey saat mereka sudah di perjalanan menuju ke toko perhiasan Farah terlebih dahulu. Kurang lebih 2 tahun, sejak Tuan Muda kembali dari Amerika dan menjadi pengganti ayahnya di perusahaan, jawab Jeffrey. Farah menganggukkan kepalanya. Ia baru mengetahui tentang ini. Jeffrey memang tidak setiap hari bertemu dengan Daryl, tapi saat Daryl menghubunginya, Jeffrey diwajibkan untuk cepat tanggap dan segera hadir. Terus selama kamu bekerja dengan Daryl, kesannya bagaimana? Interogasi Farah lagi. Tuan Muda orangnya baik, Nona. Bahkan beliau juga yang membantu biaya rumah sakit ibu saya, kata Jeffrey. Memangnya ibu kamu kenapa? Tanya Farah. Ibu saya sempat kecelakaan 2 tahun lalu. Sebenarnya itu karena ibu saya diserempet oleh pengendara motor yang mengebut. Tapi pengendara motor itu malah kabur. Kebetulan saat itu Tuan Muda ada di sekitar lokasi dan beliaulah yang membantu ibu saya. Jeffrey tampak menghela napasnya dengan berat. Kalau saat itu tidak ada Tuan Muda, tidak tahu apa yang akan terjadi pada ibu saya. Ibu sudah banyak sekali kehabisan darah saat sampai di rumah sakit. Beruntung nyawanya masih bisa ditolong. Kenang Jeffrey. Farah mendengarkan dengan seksama. Ia jadi semakin tertarik lagi mendengar cerita Jeffrey ini. Waktu itu saya cuma gelandangan yang tidak punya pekerjaan. Saya bingung juga bagaimana cara membayar biaya rumah sakit saat itu. Beruntung ada Tuan Muda yang selalu datang untuk melihat kondisi ibu. Dan ternyata sebelum ibu saya pulang, beliau sudah melunasi semua biaya rumah sakit. Saya bingung harus membalas semua kebaikan Tuan Muda dengan cara apa karena saya sendiri tidak memiliki harta atau apapun yang bisa saya jual saat itu. Akhirnya Tuan Muda memberikan saya pekerjaan untuk menjadi asistennya. Dan bagi saya itu pekerjaan yang sangat mulia. Farah tersenyum mendengarnya. Penondongnya itu memang sangat manis dan baik hati. Tidak salah pilih. Tapi awal-awal menjadi asistennya saya kebingungan sendiri. Kenapa? Tanya Farah penasaran. Tuan Muda ingin serba cepat dan ingin sempurna, sementara saya belum terbiasa. Dan saat itu saya kena bentakan oleh Tuan Muda berkali-kali. Belum lagi beliau selalu protes karena pakaian saya yang baginya kurang rapi. Sampai akhirnya saya diberikan parfum mahal, setelan jas rapi, dan banyak lagi barang-barang yang menunjang penampilan saya sebagai asisten beliau. Yah, bagi saya ini adalah rezeki. Bagus dong, kamu jadi terlihat lebih keren. Dan orang-orang mikirnya kamu itu pasti pekerja kantoran kan? Saya tebak, Daryl juga pasti memberi gaji yang lumayan buat kamu.
Jeffrey mengangguk. Betul, Nona. Dari gaji yang Tuan Muda berikan, saya bahkan bisa membeli rumah kecil untuk tempat tinggal keluarga saya. Farah senang mendengarnya. Ia tahu betul bagaimana Daryl. Biarpun kadang suka memanfaatkan uang untuk mendapatkan segalanya, tapi nyatanya dengan uang itu ia juga bisa membantu sesama, termasuk membantu Jeffrey. Nona, kita sudah sampai, kata Jeffrey saat mobilnya telah berhenti tepat di depan toko perhiasan milik Farah. Jeffrey terlebih dahulu turun. Ia baru saja hendak membukakan pintu mobil untuk Farah, tapi matanya teralihkan pada sosok yang baru saja keluar dari toko perhiasan. Nona Jessie,